البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Indak rasih indak. Ma huwa al-amru? Baik. Kharaja min qawlihi qawlun madza? خرج من قوله قول يتضمن طلب الفعل إشارة. طيب. وخرج من قوله طلب الفعل النهي. وخرج من قوله على وجه الاستعلاء صحيح ما شاء الله. عندكم أنت هات مثال الأمر. وأقيموا الصلاة. أين الأمر؟ أين الأمر؟ كيف يا عمر ما لك أنت؟ ها؟ إيش؟ Enggak ada. Antum ngasih misal yang tidak ada, gimana? Enggak itu aqimus shalah enggak ada amar. Tidak ada amar. Enggak ada amar. Loh, katanya tidak ada, sekarang ada. Gimana Umar? Malak, anta mutarid. Ainal amr? Hah? Aqimu amr? Hah? Amr, aqimu. Baik, minta man? Anta Abdurrahman, udkur siyakh al-amra. Siyakh al-amri. Fi'lul amr, thumma ismu فعل الأمر ثم مصدر نائب عن فعل الأمر ثم ماذا؟ المضارع المقرون بلام الأمر. نعم. طيب فعل الأمر أربع. فعل الأمر هات مثال عندك محمد. الأول فعل الأمر مثاله masa utlu ma ukiya ilaika min kitab semua? Enggak ada yang lain. Masa enggak ada yang lain Muhammad? Fi'lul amr atau fi'l amr? Hah? Yang lain bukan yang utlu ma ukiya ilaika min kitab. Kamu tahu fi'l amr? Sampai misal amr, fi'l amr. Apa? Ubud rabbak. Fil amr. Fil amr. Ubud rabbak. Mana fil amrnya? Ubud. Labas. Baik, Ibrahim, hat misal. Fil amr. Hah? Apa Muhammad? Nggak ada dengar? Iya, di sini nggak ada orang dengar anta ngomong apa bicara. Ini. Apa itu? Hah? Ulu? Handola nggak dengar? Ulu. Qulu amanna billah. Mana fil amr? Qulu. Ya bas. Baik, thani ismu fi'l al-amr. Indak Abdul Rauf, misal. Ismu fi'l al-amr. Ha? Hayya 'alal falah. Al-falah fil amr. Ismu fil amr. Hayya. ايش معنى حي؟ ها؟
ايش mana hayya? Aqbil. Kalau ini Muhammadun qatalal hayata. Enggak, Abdurrauf. Muhammadun qatalal hayyata. Apa artinya? Bukan tadi, bukan hayya, bukan. Ya, baik. Al-masdar na'iban fil amr. Masdar na'iban fil amr. Masdar lakin bimana al-amr. Na'ib. Masdar yang mengganti dari fil amr. Maksudnya adalah al-amr. Cuman itu bil masdar. Hendak misal. Ibrahim Sani. فإذا لقيتم الذين كفروا mana masdarnya فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضرب مصدر نائبا في الأمر المضارع مقرون بلام الأمر المضارع مقرون بلام ما علامة لام الأمر أنت محمد ما علامة لام الأمر مقصورة ثم هذه مقصورة إذا وقعت في الأول جملة وإذا وقعت في الوسط جملة أو سبق الفاء أو أو ثم نعم ساكنة إذا سبقها ثم أو فاء أو الواو تكون مسكونة وليقضوا تفثهم Husulul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Anda Abdul Rahman, ماذا يفيد؟ ليش واجب؟ لأن موصوف أنه واجب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر صاعا إلى آخر من طعام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم. إذا ما حكم زكاة الفطر؟ ما حكم زكاة الفطر؟ الحمد لله. لواجب. أين الدليل؟ أين الدليل أن زكاة الفطر واجب؟ أين الدليل أن زكاة الفطر واجبة؟ لقد درون أمير يبني الإسلام على فرض قال ابن عمر فرض زكاة الفطر موصوف ايش؟ أنا الفرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعني فرض dengan lafaz فرض يدل على ايش؟ أنه واجب. إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله موصف أنه فريضة. إذا تقسيمات إلى ثمانية أصناف hanya ثمانية أصناف saja. Baik. Sehingga akhiran mausuf bi annahu wajib atau bi annahu fariidah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala ma taqtadihi sighatul amri.
ma taqtadihi sihatul amr. Apa yang menjadi tuntutan ketika adanya bentuk perintah? Bentuk perintah itu menuntut apa? Mengharuskan apa, ya? Apa yang diharuskan oleh sihah bentuk perintah? Apa yang diharuskan dituntut oleh bentuk perintah? Sihatul amri 'inda al-itlaq taqtadi wujub al-ma'muri bihi. Sihatul amr bentuk perintah. Bentuk perintah. Bentuk perintah siapa saja hendak fureh? Perintah larangan apa perintah gitu? Bentuk perintah itu bagaimana itu Robi anta nggak pada belajar. Kalau masih ada waktu duduk belajar, bukan ngobrol. Hamam anta hamam. Bentuk perintah itu yang bagaimana Ismail? Apa kok? Bentuk amr apa? Fi'il amr, thumma isim fi'il amr, thumma masdar naib an fi'il amr, thumma lamul amr. Gimana? Fi'il mudhari maqrun bilam al-amr. Itu harus hafal. Itu siyatul amr. Siyatul amr ay saun kana fil amr atau isim fil amr atau al-masdar na'iban fil amr atau fil mudhari maqrun bi fil amr atau bi annahu mawsuf bi wajib atau farid atau fard. Baik, عند الإطلاق taqtadi wujub al-ma'muri bihi. Indal itlaq itu ketika bukan muqayyad. Indal asal pada hukum asalnya. Maka mengharuskan menuntut wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Menuntut wajibnya itu hukumnya wajib, sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Menuntut wajibnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Misalnya aqimus sholata wa atus zakata. Aqimus sholata jangan Umar lagi, kasihan Umar. Rizki indah. Aqimus sholata. Ma hiyal ma'mur bihi? Aqimu. Ma huwal ma'mur bihi? Aqimus sholata. Ma huwal ma'mur bihi? Aqimus sholata. Ma huwal ma'mur bihi? Ubaid. Pada lafaz aqimus sholata, ma huwal ma'mur bihi? Ngerti nggak terjemahnya Ubaid? Terjemahnya nggak tahu gimana. Padahal perkara yang sangat mudah. Enggak boleh ma huwal ma'mur bihi? As-shalah sahih. Apa artinya ma'mur bihi? Yang diperintahkan, Masya Allah. Boleh kalau belajar luar biasa. Kalau belajar ada poinnya. Sahih al-ma'mur bihi as-shalah. Baik, aqimus salata. Aqimu fil amr. As-salata ma'mur bihi. Baik, qauluhu aqimu yaqtadi wujubal ma'mur bihi. Maka salat itu wajib jadinya, ya. Salat jadinya apa Umar? Wajib karena adanya tuntutan fi'il amr. Aqimus salata. Mengharuskan bahwa al-ma'mur bihi itu salat adalah wajib. Wal mubadarah bi fi'lihi fauran. Wal mubadarah taqtadi wujub al-ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fauran. Dan mengharuskan segera untuk melaksanakan aqimus sholata indak Muhammad. Berarti kita harus segera apa Muhammad? Melakukan apa? Sholat. Pada utus semua sekarang sholat gitu. Pada waktunya.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tentunya ketika dijelaskan sesuai dengan waktu, ketika sudah waktunya tiba, sholat. Nah, itu maksudnya. Makanya ahabul a'mali ila Allah qala as-salatu ala waqtiha. Dalam riwayat as-salatu fi awwali waqtiha. Cuma dengan lafaz fi awal inda Tirmidzi syadzah. Tapi menjadi alamat, ini menjadi alamat. Alamat siapa Ibrahim? Alamatul muhaddits, alamatu ashabil hadits, as-salatu fi awal waqt. Alamat tanda ashabul hadits, salatnya di awal waktu. Wal mubadara bi fi'lihi fauran, maka mengharuskan untuk segera mengerjakan, ya. Menuntut bahwa wajibnya perkara perintah tersebut, kemudian juga mengharuskan segera untuk dilaksanakan. Oleh karena itu qaul sahih, qaul rajih fi bab al-hajj, hal al-hajj yajuzu at-tarahi atau yakunu fawran. As-shawab annahu yakunu fawran, liman al-hajj yakunu wajiban liman kana mustati'an, man kana mustati'an yajibu alaihi an yaf'ala fawran. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata ilaihi sabila. Baik. Hada huwa as-shawab annahu yakunu fawran. Mubadarah bi fi'li fawran. Mengharuskan apa Umar? Mubadarah fi fi'li fawran. Hah? Untuk salat apa zakat? Zakat apa salat? Zakat dan salat. Labas. Itu kalau perintahnya aqimus sholata wa atuz zakata. Tapi ini makna wal mubadarah. Baik. Sihatul amri dari itlaq taqtadi wujubal ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawran. Apa artinya al mubadarata bi fawran? Al mubadarata bi fi'li fawran ismanahu menuntut untuk segera dikerjakan, menuntut segera dikerjakan bahasa kita. Menuntut mengharuskan segera untuk mengerjakan. Segera, jangan ditunda-tunda. Karena itu adalah wajib. Adalah wajib. Kullu amalin khair yubaddaru ilaihi. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب ومن الأدلة فمن الأدلة di antara dalil dan banyak di antara dalil yang menunjukkan bahwa sihatul amr taqtadil wujub qalu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini menunjukkan wajibnya. Sisi dilalah wa wajib dilalah. Wajib dilalah di anna Allah hadzara al-mukhalifin an amri rasuli sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah wa wazayh aw yusibahum adzabun alim. Baik. Sisi pendalilan dari ayat adalah mana? Allah Ta'ala memperingatkan orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tertimpa fitnah. Apa sih fitnah? Wa wazayh, sirrul qulub, wa syirk. Aw yusibahum adzabun alim. Mu'lim. Ini dalil umum, ya, dalil secara umum. Sehingga pada asalnya perintah Allah dan Rasulnya adalah wajib. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma yasina rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini juga wajib. Dalil juga. Dalil bahwa keputusan Allah dan Rasulnya adalah wajib. Ini pada asalnya.
Wa tahdhiru bimithli dzalika la yakunu illa ala tarki wajibin. Maka tahdzir mengingatkan, peringatan semisal demikian tidaklah terjadi kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Baiklah. Sehingga orang yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya terancam akan tertimpa fitnah atau tertimpa musibah atau adab yang alim, adab yang pedih. Hal ini menunjukkan bahwa al-aslu perintah Allah dan Rasulnya adalah wajib, ya, wajib. Baiklah, ini hukum asalnya. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. Maka hal itu menunjukkan bahwa perintah Rasul SAW yang mutlak mengharuskan wajibnya mengerjakan perintah tersebut, harus dikerjakan. Ini hukum asalnya. Wa min al-adillah ala naulil faur, ini dan menunjukkan, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa bersegera untuk mengerjakan perintah tersebut qalu ta'ala fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian mengerjakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang paling utama hendak imam. Enggak, maksudnya bukan itu maksudnya. Tauhid maksudnya tidak menjadi pembahasan di sini. Usul fiqh. Maksudnya min haits sifat. Perbuatan yang paling baik ketika disifati apa Muhammad? Ketika disifati, coba kamu baca hadis man adali waliyan faqad adantu bil harb. Kamu akan tahu. Apa enggak? Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Ayo tangguh. Anta Abdaloni, anta jangan tidur. Peringatan, bukan kamu tidur, enggak, bukan. Peringatan, enggak, peringatan. Anta Abdaloni. Sesuatu yang paling afdal, paling mulia, paling tinggi ketika sesuatu disifati dengan apa? Khair. Nah kan, khair mah umum. Itu ini gimana? Makanya jangan ngelamun, nggak boleh. Coba siapa yang nakal Bayu, bantah Bayu. Ketika disifati dengan wajib, dengan fard, ini yang paling tinggi. Ya. Wala yazal abdi yataqarrabu ilayya ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Miftaratu alaihi. Sehingga fard dulu, baru nawafil, sunnah dan sebagainya. Baiklah. Sehingga fastabiqul khairat, al-khairat yang paling tinggi ketika mau sebianahu fard. Bianahu fard wajib ini. Baiklah. Karena fastabiqul khairat ini umum. Fastabiqul khairat. Baiklah. Kita diperintah istibaq al-khairat. Dan istibaq al-khairat yang paling tinggi adalah fard. Makanya orang tidak boleh, maksudnya khata' melaksanakan sunnah meninggalkan fard. Karena la yanfa'. Salat tarawih mau, salat waktunya tidak mau. Siapa ini? Ibadah apa itu? Enggak la yanfa' begitu, la yanfa'. Kamu orang itu paling utama laksana yang apa? Fard dulu. Baik. Fard baru setelah itu nawafil. Bagaimana melaksanakan nawafil? Fardnya tidak mau. Puasa Senin Kamis mau, Ramadan enggak. Gimana? Malak Muhammad. Sahih. Laisa bi sahih.
Puasa Senin Kamis mau, Senin Kamis sunnah. Ramadan tidak puasa, saya kan sudah puasa Senin Kamis. Misalkan Ramadan enggak, ini layan fa. Bahkan yang penting ini Ramadannya, karena fard dia. Kalaupun anta enggak puasa Senin Kamis, ini fardnya dilaksanakan. Nah, itu yang paling utama, selamat. Karena Senin Kamis adalah nawafil, tambahan. Baik, tambahan. Tapi yang paling utama adalah fard. Nah ini. Wal ma'murat syar'iyyah khair. Perkara-perkara yang diperintahkan syar'i itu khair, baik. Perintah-perintah, perkara-perkara yang diperintahkan secara syar'i adalah baik. Tentunya semuanya adalah baik. Karena itu diperintahkan. Sebab kalau perkara itu tidak baik, tidak mungkin diperintahkan. Sehingga segala sesuatu yang diperintahkan adalah maslahat wal khair. Wal amru bil istibaq ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Dan perintah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan menunjukkan adalah wajibnya untuk segera. Dan yang paling utama tadi apa? Segera dilakukan yang wajib. Karena itu yang paling khair, paling tinggi derajatnya, itu fard, wajib di antara yang lainnya. Nah ini baiknya. Atau ada fi kulli syai'in ila fi amril akhirah. Atau ada pelan-pelan ya, dalam segala sesuatu kecuali dalam perkara akhirat. Enggak ada istilah pelan-pelan ya. Sehingga ya Umar, kalau kamu dengar sholat sudah dikomati, bersegera lari atau jalan? Kamu dengar ini komatnya pakai salon, komat sudah komat, berarti kamu gimana Umar? Yang paling bagus kamu lari sekencang-kencang mungkin ya, atau naik motor gaspol ya, supaya nggak terlambat, atau kamu berjalan sesuai dengan biasanya, karena ini adalah harus berlomba-lomba kepada kebaikan. Gimana Umar ini? Ada 3 pilihan saja. Kamu lari cepat, naik motor gaspol, atau jalan biasa. Karena ini adalah fastabiqul khairat. Hendaknya berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Sebab kalau kamu jalan biasa mungkin terlambat. Ya. Kalau kamu lari cepat, kamu dapat. Naik motor gaspol. Oh, ini ujian betul Mak. Diuji. Yang mana itu coba? Siapa ini? Rizky anda? Berjalan seperti biasa, jadi terlambat. Ada hadisnya gimana? Lupa, tapi ada hadisnya. Iya, enggak disuruh jalan cepat. Fastabiqul khairat. Nah, ini ada fastabiqul khairat. Baiklah. Fastabiqul khairat bukan berarti harus lari-lari, bukan. Bukan berarti harus lari-lari, Umar. Bukan berarti harus gaspol. Ya, sesuai dengan masing-masingnya. Waalaikumsalam. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun wa ta'tuha tamshun. Ada hadisnya. Jika qomat sudah disolati, jangan kamu datangi dengan lari, tapi apa? Jalan biasa. Jalan biasa yang normal, bukan jalannya satu enggak betul juga. Fastabiqul khairat, tapi maksudnya fastabiqul khairat masing-masingnya ada. Jadi sehingga ini maksud fastabiqul khairat bukan berarti bercepat-cepat berlari-lari apa dan sebagainya, bukan. Ya. Tapi bersegera memenuhi panggilan tersebut. Bersegera memenuhi panggilan tersebut. Misalnya tadi contoh sholat duhur sudah azan, itu bersegera, itu bersegera kamu berkemas-kemas, bersiap-siap, itu namanya fastabiqul khairat. Atau contoh haji, orang sudah punya harta cukup untuk haji, ya? Untuk dia bekalnya cukup dan sebagainya, maka fastabiqul khairat, segera dia melakukannya. Kalau sekarang ya ibaratnya segera mendaftar
itu untuk dapat kuota. Itu namanya fastabiqul khairat. Sehingga tidak tarohi, enggak menunda-nunda. Nantilah kalau saya sudah ubanan. Nah, ada ya. Jadi nunggu kalau sudah umur 70. Kalau masih muda enggak ini nunda. Dia mengaku wajib cuman menunda, nantilah. Kalau umur sudah sekiranya 60, 70 ya. Padahal umur 40 sudah punya bekal. Dia enggak mau. Ini namanya khata'. Baik, ini tidak fastabiqul khairat. Baik, nah. Wal amru bil istibaq ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah, dan perintah untuk istibaq, berlomba-lomba, bersegera berbuat kebaikan menunjukkan wajibnya untuk mubadarah, wajibnya untuk bersegera. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karihat ta'khiran nasi ma amarahum bihi minan nahr wal halq yaum al-Hudaybiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, tidak suka ketika manusia mengakhirkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar mereka nahr, yaitu menyembelih, wal halaq, dan menggundul yaumul Hudaybiyah, di hari Hudaybiyah. Di hari Hudaybiyah, yaitu sulh Hudaybiyah, maksudnya adalah ketika seorang sudah ihram, ya, seorang sudah ihram, kemudian dia tidak mampu melanjutkan haji atau umrahnya karena ada sesuatu yang menghalangi, baik itu musuh, fa in uksirtum famasta'sam minal hajj, baik itu musuh atau sakit atau apa, supaya jadi halal kembali, ya, supaya kamu menjadi halal. Tahu halal? Abdurrauf? Nggak tahu halal. Halal nggak tahu halal? Halal lawannya haram. Tahu sekarang? Tahu ini. Wa atimul haji wal umrata lillah fa in ukhsirtum famas'asaru min al-hajj wa la takhliqu rusakum hatta yablugha al-hadi mahilla. Wa atimul hajj, wa atimul hajj. Haji itu apa namanya? Wajib itmam. Kalau orang sudah mulai, sudah berikhram, maka dia wajib menyempurnakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Demikian juga umrah. Kalau orang sudah ikhram, ya, sudah dukhul fil ikhram, harus dia menyelesaikan. Walaupun haji itu sifatnya sunnah atau umrah sifatnya sunnah. Paham? Hah? Apa ada haji sunnah? Hah? Yang bagaimana? Nah, baik, labas. Ya. Apa ada haji yang sifat haji itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Umrah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ada teman. Yang gimana yang wajib, gimana yang sunnah? Hah? Kalau yang wajib, baru pertama kali haji, ya. Terus kalau yang sunnah, yang berikutnya, baik. Nah, umrah juga demikian. Sekarang watimul haji wal umrata lillah. Kalau orang sudah ihram untuk haji, maka tidak boleh dibatalkan. Aku mau pulang lah. Gimana aku mau pulang? Apa dari? Nggak bisa. Nggak bisa. Umrah juga demikian. Watimul haji wal umrata, walaupun haji ini sifatnya sunnah atau umrah sunnah. Kemudian fa'in ukhsirtum, jika kalian terhalangi, tidak bisa masuk ke haram, tidak bisa melanjutkan, tidak bisa meneruskan haji atau umrahnya, fa'in ukhsirtum, karena ada musuh di tengah perjalanan, atau marad atau sakit, atau qadarullah tabrakan kendaraannya sehingga sakit kamu nggak bisa melanjutkan, ini ukhsirtum. Ini umum berarti. Artinya bukan hanya sekedar musuh, tapi juga yang lainnya. In ukhsirtum famasta'saru min al-hadi, maka hendaknya engkau menyembelih supaya kembali jadi halal. Karena sedang ihram, enggak tiba-tiba kemudian jadi halal, enggak bisa.
Harus ada sesuatu yang kamu lakukan supaya jadi halal. Apa? Yaitu engkau menyembelih. Nyembelih di mana tempat engkau terhalangi, tidak bisa masuk ke sana. Baik, ini maksudnya. Nah, ketika Yaumul Hudaybiyah, baik, orang-orang musyrikin menghalang-halangi kaum muslimin untuk melakukan umrah. Terhalangi di Hudaybiyah, nggak bisa masuk. Padahal tujuannya adalah untuk umrah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih tersebut, kemudian halak dan halal. Paham? Hatta dakhala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha fa dzakarallaha ma laqiya minan nas. Hingga Nabi SAW menemui Ummu Salamah dan menceritakan kepadanya apa yang dia dapati dari manusia, yaitu mereka ta'akhur, ragu-ragu, rasa berat. Karena pokoknya kita ingin sana aja. Subhanallah. Ingin melanjutkan saja. Ini Nabi SAW merasa agak marah ketika demikian. Wa li'anna al-mubadarata bil fi'li akhwatu wa abra' lidhimah. Karena bersegera melakukan kewajiban itu akhwat, lebih hati-hati. Wa abra' lidhimah, karena dan lebih, yaitu maksudnya abra' lidhimah, lebih cepat menggugurkan kewajiban. Tanggung jawabnya sudah terlepas, sudah tidak sudah bari'ah, berlepas diri dari tanggung jawab. Karena mubadarah, karena apa? Karena lebih akhwat. Akhwat siapa? Akhwat artinya akhwat apa itu? Rosi. Akhwat tidur. Enggak tahu akhwat. Akhwat enggak tahu artinya apa? Lebih hati-hati. Bukan akhwat, bukan. Nanti keliru lagi. Rosi kayaknya pikirannya akhwat kayaknya. Makanya enggak mau mengartikan akhwat. Masa kok perempuan apa artinya di sini? Bukan. Akhwat lebih berarti sebab apa? Sebab ajal manusia, ya. Ajal manusia itu kita enggak tahu. Ya, Mar. Antum tahu ajal? Tahu. Ajal manusia itu enggak tahu kapan datangnya. Ketika orang sudah melaksanakan kewajiban, maka lebih hati-hati. Artinya lebih hati-hati dia. Dan juga lebih abra' lidhimah. Wa ta'khir lahu afat, sedangkan menunda-nunda banyak halang-halangannya. Orang menunda. Sudah punya uang, sudah cukup, ini ditunda, kebanjiran, uangnya terbawa banjir. Menunda karena apa? Nunggu panen berikut, panennya malah tidak jadi panen, kena wereng. Menunda, qadarullah. Gimana? Ada lagi halangan. Ya, itu menunda-nunda suatu amalan itu, menunda-nunda itu menjadikan banyak halangan bagi orang. Banyak afat, banyak penyakitnya, banyak rintangan, banyak halangan. Maka pas lagi bisa lakukan. Jangan tahun depan lah. Ya kalau umurnya sampai sana, ya. Kalau enggak gimana? Kalau kamu selamat, tahun depan ternyata stroke, jadi bisa nih, susah, ya. Nantilah tunda sana, ya. Al-muhim at-takhir lahu afat. Ya. Menunda-nunda itu adalah banyak rintangan dan halangan. Sehingga kalau kita dapat amal kebaikan, lakukan segera. Jangan ditunda-tunda, antolah. Ya, tentulah. Contoh. Saya mau thalabul ilm, tapi nantilah kapan-kapan. Kapan? Iya, kalau masih ada ngajar, pengajarnya mati. Ya, itu. Intinya begitu. Ya. Selama kamu masih diberi kesempatan, kemudahan, ambil. Jangan ditunda besok. Subhanallah. Nggak bisa. Wa yaqdi tarakum al-wajibat. Sebab menunda-nunda juga akan menjadikan bertumpuk-tumpuknya kewajiban. Nah, ini. Wa yaqdi tarakum al-wajibat hatta ya'jiza anha, hingga dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Sebab apa? Kewajibannya banyak banget, tertumpuk-tumpuk.
Beda kalau ini sudah, Masya Allah. Baik, nah. Sehingga hukum asal begitu, mubadarah ila khairat, ya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan kullu khairin yubadaru ilaihi. Kullu syai' min kullu khairin yubadaru ilaihi. Setiap amal kebaikan bersegera. Contoh misalkan orang puasa Syawal, ya. Walaupun sih boleh di bulan Syawal semuanya, tapi kalau ditunda akhirnya ada yang puasa Syawal cuma 2 hari. Ada nggak ada lah? Kayaknya alhamdulillah ada ini. Jadi besok. Ya, orang puasa Syawal misalkan ini contoh. Karena orang suka menunda-nunda. Bukan masalah bicara hukum wajibnya tidak, tapi amal kebaikan ketika ditunda-tunda, at-takhir lahu afat, menunda-nunda itu banyak rintangan. Mau puasa hari ini dipanggil Muhammad makan bakso dulu. Aduh, nggak makan gimana? Artinya dah makan dulu lah, besok lagi gampang. Syawal masih panjang. Ya. Besok udah Fureh manggil. Sekarang sate ayam dulu. Ya, Syawal masih banyak, masih panjang. Besok lagi Abdul Honi gantian. 30 orang manggil semua, akhirnya tinggal 1 hari. Sudah habis mana? Contoh misalnya, makanya ada yang akhirnya keberatan. Kenapa? Keberatan udah akhir Syawal baru mau puasa. Nah ini. Makanya lebih bagus amal kebaikan itu yubadar. Segera, ya. Sitmin Syawal sudah selesai, Anda merdeka. Tinggal makan. Yang belum selesai kan tinggal lihat, aduh dia makan enak ini. Contoh misalnya, ada contoh kebaikan, ada orang buka pelajaran nahwu misalnya. Kesempatan ini, kamu nunda nantilah. Bulan depan gampang nahwu, banyak yang ngajar. Qadarullah si fulan pulang ke negerinya, si fulan pulang ke sana, si fulan ke sana. Akhirnya apa? Nahwu tidak ada yang buka sampai tahun kapan lagi. Itu contoh. Baik, nah. Sehingga amal kebaikan itu segera diambil, segera. Sebab tadi itu. Wa yakad tarakum al-wajibat hatta yajiz anha. Misalkan ada orang punya hutang puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan punya hutang dia. Ya lebih bagus dia hutang. Lagi punya kesempatan dia bayar, qada. Jangan ditunda-tunda. Bisa bertambah kewajiban. Puasa Ramadan belum dibayar, puasa nadarnya belum dibayar, puasa sumpahnya juga belum dibayar, apanya lagi ziharnya juga belum dibayar. Begini. Gimana? Berat. Wa qad yakhrujul amru an al-wujub wal fardiyah bi dalilin yaqtadi dzalik. Terkadang perintah keluar dari hukum wajib. Terkadang ya. Bentuknya perintah tapi tidak sampai tingkatan wajib. Wal fardiyah, dan juga keluar dari segera. Di dalilin yaqtadi dzalik, karena ada dalil yang mengharuskan demikian. Adapun hukum asal itu tadi, bahwa perintah itu adalah memberikan faedah wujub dan juga asalnya adalah bersegera dilaksanakan. Fa yakhruju 'anil wujub ila ma'anin. Baik. Dan akan keluar dari wajib ke makna-makna berikut ini. Baik, insyaallah akan ada misalnya. Itu kesimpulannya apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa perintah itu mengharuskan wajibnya hal yang diperintahkan dan mengharuskan segera dilaksanakan. Itu hukum asalnya. Dan itu yang qaul rajih, yang betul, yang sahih. Baiklah. Subhanallah walhamdulillah. Aulad turun di bawah di kaki.
kaki dari orang